Nah, pada saat ia ini meninggal dunia, dia ini mengaku melihat adanya dua sosok semacam malaikat karena berjubahkan putih, di mana sedang berusaha gitu loh, mengangkat ataupun melepaskan dirinya dari tubuhnya sendiri. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kali ini untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Dan selamat datang buat kalian yang baru aja mampir channel YouTube aku. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus banget upload videonya tiap hari. Mati suri. Ya, sebuah fenomena ataupun peristiwa ketika seseorang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dunia dalam rentan waktu tertentu. Nah, apa sih bedanya antara mati suri dengan juga koma? Bedanya di sini adalah mati suri ini ketika jantung serta nafas itu berhenti ataupun gak aktif kembali namun tiba-tiba terbangun. Sedangkan untuk koma sendiri yakni jantung dan juga nafas ini masih dalam keadaan berjalan ataupun aktif, namun ia ini gak dapat bangun. Dan ya, kali ini aku akan ngebagiin beberapa kisah-kisah dari seseorang ketika ia mengalami kehidupan setelah kematian. Yang pertama, cerita ataupun kisah dari Angie Fenimore. Jadi pada tahun 1991 ia mencoba melakukan percobaan bunuh diri terhadap dirinya namun gagal. Nah, pada saat dia ini mengalami fase kritis, dia ini menceritakan bahwasanya pada saat ia mengalami fase kritis tersebut, yang ia lihat hanyalah kejadian seperti mereview waktu ataupun seperti kejadian-kejadian dan momen-momen penting yang pernah terjadi dalam hidupnya ini seperti dinampakkan semua. Dimana pada saat itu ia ini seperti ditaruh di salah satu ruangan ataupun salah satu tempat yang benar-benar gelap, minim banget cahaya, dimana pada saat ia ini berjalan kegelapan tersebut mengikuti dirinya. Pada saat itu ia ini berusaha mencari sumber cahaya dari kegelapan tersebut, tiba-tiba dia ini sadar ada beberapa sosok-sosok ataupun arwah yang menjadi satu kelompok yang mengelilingi dirinya. Nah, arwah-arwah tersebut hanya mengelilingi dirinya dengan tatapan yang cukup kosong. Ia berpikir bahwasannya arwah-arwah ataupun sosok-sosok tersebut merupakan sama seperti dirinya yang mencoba membunuh diri. Pada saat itu dia ini berusaha kan berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sosok-sosok tersebut yang ada di dekatnya gitu kan, bisa menanyakan dari di mana sih sumber cahaya yang ada. Cuman pada saat dia ini berusaha berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di dekatnya itu nggak bisa sama sekali. Jadi kayak seperti nggak ada koneksi ataupun ya emang nggak ada, seperti dia dan sosok ini udah berbeda dimensi gitu. Nggak sampai di situ aja nih, lalu dia ini dipindahkan lagi ke tempat yang sangat luas, lebih luas dari sebelumnya, semacam kayak lapangan gitu ya kan. Cuman di sekelilingnya ini lebih banyak lagi nih beberapa sosok ataupun arwah-arwah yang ada di sekelilingnya. Pas dia lihat arwah-arwah tersebut itu dalam tatapan kosong, dalam raut muka yang seperti menunjukkan raut muka gelisah, sedih, terus juga ada perasaan amarah, takut, dan juga sebagainya. Ya cuman sama kayak sebelumnya, dia ini berusaha berkoneksi ataupun berkomunikasi tapi nggak bisa sama sekali. Hingga pada akhirnya dia dinyatakan sadar ataupun ia dinyatakan berhasil melewati fase krisisnya. Yang kedua, Bopa Castello. Jadi Bopa Castello ini merupakan salah satu komedian asal Indonesia sendiri, di mana dia ini men-share pengalamannya pada saat ia mengalami mati suri. Kejadian mati suri ini ia alami pada saat dia ini sedang berlibur di pantai Parangtritis bersama dengan teman-teman serta rekan kerjanya. Cuman pada saat itu dia ini melanggar satu pantangan yang emang gitu loh, kayak di sana itu nggak boleh dilakuin sama sekali, dimana dia ini
membuang air kecil ataupun pipis gitu secara sembarangan di pantai tersebut. Padahal teman-temannya ini udah ngasih tahu, udah ngingetin kayak nggak boleh gitu loh, mending cari toilet aja daripada buang air kecil sembarangan. Cuman pada saat itu Bopak ini kayak gak menghiraukan dan kayak mengentengkan, mungkin meremehkan, dan dia ini bilang, "Halah, kamu ini percaya hal-hal mistis ataupun hal-hal mitos aja." Setelah menikmati liburannya, tiba-tiba ia dinyatakan koma dan meninggal selama 3 hari. Ia bersaksi pada saat dirinya mengalami koma tersebut, ia ini diajak ke suatu tempat, yakni semacam keraton yang kayak gak jauh dari pantai yang sebelumnya ia kunjungi, di mana di keraton tersebut ia bertemu dengan sosok ratu, semacam Ratu Nyai Roro Kidul, di mana itu menggunakan mahkota yang sangat anggun dan juga berjubahkan hijau bersama dengan kereta kudanya, dan juga di sekelilingnya itu banyak sekali benda-benda antik. Nah, pada saat itu si ratu ini bilanglah kepada Bopak bahwasannya kamu gak boleh melanggar pantangan lagi ataupun pantangan yang sebelumnya kamu lakukan. Apabila kamu melanggar, maka kamu akan terjebak di dalam sini dan gak akan bisa kembali ke kehidupan nyata. Nah, setelah mendengar pernyataan dari sang ratu ini, Bopak ini tiba-tiba seperti ditarik oleh sebuah magnet yang akhirnya mengakibatkan dirinya ini terbangun kembali. Setelah dia ini sadar ya kan, setelah dia hidup kembali, dia ini mulai gitu loh menggambar semacam lukisan-lukisan sketsa yang ia katakan bahwasannya itu merupakan lukisan ataupun sketsa-sketsa yang ia lihat pada saat ia mengalami mati suri. Jadi kayak dia ini gambar sebuah kuda ya kan, kereta kencana, dan juga gambar sebuah keraton, gambar lukisan yang aneh-aneh pokoknya. Yang ketiga, kisah dari Aslina yang merupakan warga negara Indonesia, yang tepatnya ia merupakan mahasiswi asal Riau, di mana pada saat itu kejadian ini terjadi di tahun 2006 dan umurnya ini tepat di 25 tahun. Dan pada saat itu si Aslina ini dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis. Jadi sejak umur 20 tahun dia ini mengalami penyakit ataupun terkena penyakit gondok. Nah, pengalaman mati surinya ini sendiri ataupun kematiannya ini sendiri disaksikan ataupun didampingi oleh pamannya. Jadi pada saat itu dia ini dari Riau ya kan pergi ke Jakarta untuk ke rumah sakit untuk berobat, karena menurut pamannya dan juga dirinya kayak pengobatan di Jakarta itu lebih canggih, lebih cepat bikin dia pulih ya kan. Cuman sayangnya pada saat itu ia ini harus dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Nah, pada saat ia ini meninggal dunia, dia ini mengaku melihat adanya dua sosok semacam malaikat karena berjubahkan putih, di mana sedang berusaha gitu loh mengangkat ataupun melepaskan dirinya dari tubuhnya sendiri. Dan pada saat sudah terlepas ya kan, seperti rohnya dari Aslina ini sudah terlepas dari tubuhnya sendiri, dia ini bisa melihat gitu loh di mana posisi dokternya dan suster, di mana posisi pamannya, dan juga di mana posisi dirinya ini terbaring lemas di atas kasur. Kemudian dua malaikat tersebut mengajaklah itu Aslina pergi dari sana, dan pada saat itu Aslina ini cukup deg-degan, cukup takut dan juga kebingungan karena ada salah satu malaikat yang semacam menggema sangat keras di dekat telinganya. Pada saat itu Aslina kan berjalan, dia kan gak tahu menuju kemana. Di sekelilingnya ia melihat nih ada beberapa sosok-sosok atau beberapa orang yang di sana ini semacam disiksa oleh beberapa sosok berbadan besar, hitam, dan juga berbulu. Dimana pada saat itu ia melihat orang-orang tersebut disiksa dengan cara dicambuk berkali-kali, dan juga ada beberapa orang yang dikelilingi oleh beberapa sosok makhluk hitam tersebut, dimana tubuh-tubuh orang itu digigit-gigitin, dikelupas kulitnya hingga menembus tulang-tulangnya. Dan yang lebih ngerinya lagi di sini ketika udah dikelupas gitu kan, anggapannya udah tulang sama sekali, itu tiba-tiba
udah tumbuh lagi tuh daging-dagingnya dan digigiti serta dikupas kembali, kayak dilakukan secara berulang terus menerus. Dan dia juga melihat adanya beberapa orang yang disiksa dengan cara digantung serta dibakar, dan ia ini melihat seperti semacam siksaan-siksaan yang ada di neraka. Yang lebih mirisnya lagi, ketika dia ini melihat pada saat berjalan, melihat siksaan-siksaan tersebut, banyak banget orang-orang yang seperti meminta tolong, meminta ampun, menangis kesakitan, menjerit kesakitan, semacam udah kayak gak berdaya sama sekali. Setelah ia berhasil melewati orang-orang yang disiksa tersebut, dia ini mengaku bertemu dengan satu sosok malaikat lagi yang semacam menimbang amal kebaikan serta kejahatan. Nah, pada saat itu dia ini berusaha ditimbang gitu kan amalnya, tiba-tiba di telinganya ini mendengar adanya bacaan-bacaan doa yang sangat banyak dan juga sangat keras di telinganya. Lalu tiba-tiba diri ini dituntun oleh beberapa malaikat tersebut, dan dia ini seperti jatuh gitu loh kan, yang akhirnya dia ini tiba-tiba udah tersadar dari kritis ataupun komanya. Oke teman-teman, itu tadi mengenai beberapa kesaksian-kesaksian dari seseorang yang mengalami mati suri. Apakah dari kalian pernah mengalami fase tersebut ataupun fenomena tersebut, atau mungkin orang-orang di sekeliling kalian pernah mengalami kejadian peristiwa tersebut? Kalaupun pernah, kalian bisa dong cerita ke aku dengan cara komen di bawah.